Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asra Surabaya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sebagai umat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk memeluk agama Islam dan menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh di dalam menyempurnakan segala akhlak, amal ibadah dan perbuatan yang kita lakukan, maka syahadat yang harus kita yakini, yang harus kita baca, yang harus kita saksikan itu adalah dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya adalah di dalam diri umat Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hak Allah dan ada hak Muhammad. Bihaqillah wa bihaqi Muhammad Rasulillah. Kita sering sekali di dalam belajar spiritual, kita belajar untuk menunaikan, untuk mengembalikan hak-hak Allah yang ada di dalam diri kita, sehingga kita menyaksikan di mana wajah kita memandang, di situ wajah Allah. Kita belajar tentang fana, kita belajar tentang mati sebelum mati, bahwasanya manusia tiada daya dan upaya kecuali semuanya itu atas kuasa dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di saat kita sudah belajar tentang ketiadaan diri kita, telah belajar tentang suwung, kita lupa sesungguhnya di dalam diri kita itu ada juga hak daripada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita tunaikan. Junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditunaikan hanya hak Allah yang ada di dalam diri beliau. Namun di dalam diri kita, di dalam diri umat daripada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalamnya ada hak beliau, hak Muhammad. Sehingga setelah kita meniadakan diri, merasa diri kita tidak mampu di hadapan Allah, merasa diri kita hina di hadapan Allah, merasa diri kita tiada di hadapan Allah, marilah selanjutnya kita mengenal pribadi daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam diri kita ada benih-benih kenabian, ada benih-benih kerasulan, dan benih-benih kenabian ini hanya bisa tumbuh dan berbuah apabila kita hadapkan, kita bawa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan benih-benih kerasulan yang ada di dalam diri kita, bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa berbuah, dan bisa bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang-orang di sekitar kita apabila kita bawa kehadapan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar benih kenabian yang ada di dalam diri kita dan benih kerasulan yang ada di dalam diri kita beliau rawat, beliau sirami, beliau didik sehingga menjadi pribadi seperti yang telah beliau contohkan dan seperti yang beliau lakukan. Apabila di dalam diri kita ada hak Muhammad, maka jasad kita harus kita pergunakan untuk beribadah, untuk sholat, untuk berpuasa, untuk menunaikan zakat, untuk berzikir, untuk memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita dengan berperilaku baik, berkata baik, dan menyikapi segala sesuatu dengan penerimaan yang sama dan kebijaksanaan yang sama, seperti halnya yang dicontohkan dan yang dikerjakan
oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering sekali orang yang belajar makrifat merasa dirinya telah sampai kepada Allah, sehingga dia tidak perlu lagi untuk melakukan sholat, tidak perlu lagi untuk menjalankan syariat. Ketahuilah bahwa dirinya masih berhutang. Ada hak Muhammad yang ada di dalam tubuhnya, yang ada di dalam hati, yang ada di dalam dirinya, yang tidak ditunaikan. Marilah kita lengkapi syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan mengembalikan segala sifat, segala asma, segala perbuatan yang ada di dalam diri kita, kembalikan kepada Allah, sehingga kita tidak merasa mempunyai hal tersebut. Tetapi ketahuilah, selama diri kita masih ada jasad, nyawa masih ada di dalam diri jasad, maka sesungguhnya kita masih disebut insan. Apabila kita disebut insan, maka di dalam diri kita ada hak Muhammad yang harus kita tunaikan. Untuk itu, kenalilah pribadi Rasulullah dengan menjalankan syariat, dengan menjalankan sholat seperti yang Rasulullah jalankan, dengan menjalankan puasa seperti yang Rasulullah jalankan, dengan membaca Al-Quran, dengan merenung, dengan bertafakur. Semuanya adalah sebagai wujud bentuk untuk menunaikan hak Muhammad yang ada di dalam diri kita, sebagai bentuk dan wujud syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bawalah di dalam setiap sholat kita itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawalah di dalam setiap ibadah, perbuatan dan akhlak kita, di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah, dengan terlebih dahulu bersolawat atau bertawasul, dengan solawat dan tawasul kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kita telah membawa beliau di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita, di dalam solat kita, di dalam puasa kita, di dalam zikir kita, dan di dalam kehidupan kita. Karena yang dilihat oleh Allah bukan kitanya, tetapi bagaimana diri kita itu tersambung dengan Rasulullah atau tidak, terhubung dengan kekasih Allah atau tidak. Di dalam hati kita ada kerinduan, ada kecintaan tidak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila di dalam hati kita sudah ada kerinduan, maka solat kita akan mudah sampai dan diterima oleh Allah, dan hidup kita akan mudah bernilai ibadah di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Karena Allah tidak melihat apapun di dalam diri kita kecuali melihat hati kita, bukan melihat rupa kita, tetapi melihat hati kita, yaitu hati yang di dalamnya ada kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dalam wujud solawat, atau di dalam wujud tawasul dan wasilah, atau dalam wujud kegembiraan, kebahagiaan sebagai umat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah tidak melihat perbuatan di dalam diri umat Rasulullah, kecuali di dalam perbuatan tersebut di dalamnya ada wasilah, ada tawasul, ada sambungan, yaitu hati yang melakukan ibadah itu, hati yang melakukan perbuatan itu, mereka hatinya yang tersambung, yang ada kerinduan dengan junjungannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam tubuh manusia itu penuh dengan simbol-simbol daripada Muhammad, mulai daripada tulang yang ada di dalam diri manusia, kepala, tangan, pusar, kaki, semuanya melambangkan Muhammad. Itu sebagai tanda bahwa di dalam diri manusia ada hak Muhammad yang harus dipenuhi. Hak tersebut dengan mengembalikan, dengan kembalinya diri kita kepada satu tujuan, satu muara,
satu contoh, satu imam, yaitu junjungannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, dengan tawasul, dengan wasilah, dengan sholawat adalah jalan untuk mengembalikan hak Muhammad kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga lahirlah syariat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam syariat kita. Maka ketahuilah, puncak daripada makrifat adalah syariat. Puncak daripada pencarian kita kepada Allah adalah dengan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita selalu mencintai Rasulullah, karena cinta kita kepada Rasulullah akan sampai kepada Allah. Kadang kita mencintai Allah itu memang beribu jalan, berjuta-juta jalan, tetapi mudah tertipu dengan angan-angan kita dan sangkaan kita. Akan tetapi apabila kecintaan dan kerinduan itu kita tujukan kepada Rasulullah, sudah tentu akan sampai. Ingat, di dalam diri kita ada hak Allah dan hak daripada Muhammad Rasulullah. Maka tunaikanlah dua-duanya, sehingga diri kita tidak lagi berhutang kepada syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Ingat, di dalam diri Rasulullah hanya ada hak Allah, sedangkan di dalam diri kita ada hak Allah dan ada hak Muhammad. Apabila diri kita hanya menunaikan hak Allah saja, sesungguhnya diri kita adalah orang yang durhaka, orang yang durhaka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan syahadat kita batal dengan sendirinya. Syahadat kita berarti hanya asyhadu alla ilaha illallah tanpa wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Dengan wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah berarti kita harus menunaikan hak Muhammad yang ada di dalam diri kita. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap fokus dan tetap waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.